Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sindo Prime dan kita akan lanjutkan kembali terkait dengan bagaimana jelang pemilu 2024 ini narasi masyarakat atau sentimen publik semakin kesini semakin negatif terkait dengan dugaan adanya politik dinasti atau upaya melanggengkan politik dinasti di Indonesia. Masih akan kita bahas bersama dengan pakar hukum tata negara Ferry Amsari, pakar politik Pangi Syarwi Caniago dan juga perwakilan dari partai politiknya sendiri, terutama dari Partai Perindo maksud kami, Yusuf Lakaseng. Baik, sebelum saya ke Bang Yusuf, saya kembali ke Kang Ferry. Bang Ferry, ketika kita melihat praktik seperti ini, ingatkan saya lagi, pernahkah terjadi upaya untuk mengubah suatu konstitusi dengan menggunakan aparatur hukum yang levelnya tinggi setinggi Mahkamah Konstitusi yang tentu saja mencederai idealisme kita dulu sebagai mahasiswa hukum, Bang Ferry, dan ketika sudah terjadi atau terkait dalam pusaran politik Indonesia, ya apa boleh buat, kita tidak bisa menutup mata, ini memang harus ada penyelesaiannya. Menurut tanggapan Anda bagaimana? Ya, kalau Mahkamah Konstitusi dimanfaatkan untuk kepentingan politik, semenjak hari pertama lembaga dibentuk sudah ada tuh ruang-ruang kepentingan politik di dalamnya. Tapi tidak pernah seradikal ini, sememalukan ini dan sebusuk ini ya. Misalnya sidang kemarin perkara 90, itu ketua MK kan pamannya Gibran tuh. Pemohonnya Partai PSI adalah partai yang diketuai adiknya Gibran. Oke, itu saja sudah ada kepentingan. Pemohon yang dikabulkan, pemohon perkara 90, terang benerang di permohonannya mengaku sebagai fans berat Gibran. Termohon dalam perkara ini DPR dan pemerintah, yang pemerintahnya adalah ayah dari Gibran. Hampir semua orang yang ada dalam persidangan itu merepresentasikan Gibran. Bagaimana mungkin sidang itu bisa lanjut begitu ya? Oleh karena itu pembiaran seperti ini sebenarnya merusak marwah Mahkamah Konstitusi sekaligus menghilangkan agungnya konstitusi kita. Jadi sebagai konstitusi kan dia harus dilindungi. Bagaimana mungkin bisa dilindungi kalau penjaganya sendiri punya kepentingan sesaat yang menurut saya lebih mirip kepentingan nepotisme, kekeluargaan. Nah, di ruang seperti inilah sebenarnya kalau kita belajar ya ruang politik, peran atau hak anak presiden maju itu diperbolehkan, tapi bagaimana kemudian haknya itu diberikan. Kalau kita lihat pengalaman dari berbagai negara, misalnya keluarga Kennedy pun maju kan tidak karena Kennedy sedang berkuasa. Ada demokrasi internal juga di dalam partai politiknya. Ada mekanisme seseorang bisa jadi kandidat presiden atau wakil presiden. Tidak kemudian direkayasa kewenangannya, dipaksa agar kemudian memuluskan jalan keluarganya. Jadi semacam karpet merah atau jembatan emas, bahkan mungkin karpet terbang ya supaya anaknya bisa cepat sampai ke tujuan menjadi calon presiden. Tidak begitu juga ada mekanismenya. Ini lebih mirip memang seperti yang dicontohkan Pangi, dinasti kekeluargaan di Filipina, di India dan beberapa negara yang tidak terlalu demokratis ya. Yang menurut saya ini cara-cara buruk ya untuk kemudian mempertahankan kekuasaan. Lebih buruk lagi kalau metode yang sedang digunakan Jokowi ini adalah metode Putin dan Medvedev. Jadi begitu berakhir masa jabatan, Medvedev dimajukan dulu menjadi presiden, nanti konstitusinya diubah, lalu dilanjutkan kekuasaan oleh Putin kembali. Bagaimana nanti kalau ini juga proses transisi untuk perubahan undang-undang agar masa jabatan atau presiden yang pernah terpilih 2 kali untuk bisa terus maju. Jadi ini merusak luar biasa. Kedua yang dirusak itu adalah demokrasi internal partai politik. Bayangkan banyak senior-senior partai yang bekerja luar biasa untuk partai tersisihkan atau tersingkirkan dengan karpet merah bagi Gibran ini. Mereka sudah susah-susah di partai. Hebatnya yang dirusak demokrasi internalnya tidak hanya PDIP, tapi juga partai lain gitu ya. Bagaimana kemudian demokrasi di internal penentuan kandidasi di Gerindra juga rusak ya. Di partai pendukungnya seperti PAN juga rusak.
Golkar juga rusak. Jadi ini sebenarnya tidak hanya merusak konstitusi, tetapi juga merusak demokrasi internal partai politik yang kemudian diterabas oleh Jokowi dengan memberikan karpet merah untuk anaknya. Jadi ini politik tidak sehat dari awal, yang tidak bisa kita bilang bahwa ini wajar saja, ini merupakan hak dia juga sebagai anak presiden. Tidak begitu. Kalau cara-caranya tidak halal seperti ini, merusak mekanisme peradilan konstitusional, merusak kemudian partai-partai yang ada. Jadi ini betul-betul pertunjukan politik tidak sehat yang terpampang di depan mata. Terlepas dari putusannya, ya tetap berkekuatan hukum, final and binding ya Bang Ferry? Ya, tentu saja sebagai warga yang taat pada hukum, putusan MK itu tetap kita bisa nilai final and binding. Tapi permasalahannya, yang mana yang final dan mana yang bindingnya. Misalnya, bagaimana kita membaca putusan ini mayoritas atau tidaknya? Bukankah komposisinya hanya 3-2-4 gitu ya? Yang harusnya komposisinya paling sedikit 5 orang. Nah, kalau dibaca itu, ini sudah sangat membingungkan. Kedua, putusan ini belum dijalankan proses teknisnya oleh KPU. Padahal tugas KPU memastikan jalannya putusan final and binding itu dalam peraturan teknis, yaitu peraturan KPU, PKPU itu ya. Nah, yang dilakukan KPU hanya membuat surat dan keputusan yang sifatnya basic, konkret, individual, final begitu ya, yang diarahkan kepada figur-figur yang jelas. Tidak berlaku untuk semua orang. Nah, inilah kesalahan lain ya. Kalau dia konkret, individual, final, itu kan mengarah kepada individu-individu tertentu, keuntungan kepada individu tertentu. Jangan-jangan sedari awal memang ini diarahkan kepada individu tertentu saja, bukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Apalagi melihat bagaimana putusan dari Mahkamah Konstitusi hari ini ya, Bang Ferry, semakin terang menurut Anda, perspektif Anda? Kalau saya melihat putusan hari ini, orang akan berpikiran begini, ini jangan-jangan putusan untuk dijadikan alat transaksional politik kepada Pak Prabowo. Sebab begini, sederhananya begini, kalaulah ini keputusan yang menentukan nasib Pak Prabowo bisa maju atau tidak, kenapa buru-buru memutuskan calon wakil presidennya sehari sebelum putusan? Bukankah nasibnya sendiri belum tentu jadi calon presiden gitu ya? Harusnya kan ditunggu. Tetapi kan bisa cerita, orang berasumsi bahwa begini, putusan hari ini adalah alat transaksi. Kalau tidak segera diumumkan Gibran sebagai calon wakil presiden, maka akan ada potensi dia juga tidak akan bisa menjadi calon presiden. Jadi ini semacam sandera juga bagi Pak Prabowo, yang mengherankan Pak Prabowo tidak berani melawan keburukan konstitusional seperti ini. Keburukan konstitusional itu yang saya garis bawahi, dan ya seharusnya memang kita perbaiki ya. Kalau misalnya memang dianggap ada sakit, maka harus kita sembuhkan begitu. Tapi Bang Yusuf, ini menjadi PR tersendiri bagi para punggawa partai politik parpol, karena mau tidak mau siapapun yang berkiprah atau ikut dalam kontestasi demokrasi, mereka disokong oleh parpol. Tapi kalau melihat bagaimana narasi dari netizen atau reaksi dari netizen adalah ada yang mengatakan bahwa politik dinasti ini ya udah terjadi banyak sekali di daerah. Bapaknya dulu bupati, kemudian tahun berikutnya istrinya yang jadi bupati, kemudian nanti anak-anaknya mengikuti jejaknya, tidak berapa lama juga jadi bupati atau wali kota dan sebagainya. Ini harus, menurut Anda, apakah memang jadi penyakit yang ya dialami di semua daerah dan cukup menantang untuk kita sama-sama hilangkan? Bang Yusuf, boleh dinasti itu tidak selalu buruk. Yang penting dia mengikuti role yang ada, prosesnya alamiah. Kandidat yang diajukan punya kompetensi dan kapasitas yang memadai, nggak ada masalah. Tapi dalam konteks kasus Pilpres sekarang ini, ada satu usaha yang seakan-akan tidak diakui tapi dilakukan dengan kasar, ya, menerabas hukum, merekayasa sedemikian rupa agar kemudian Gibran bisa terakomodir menjadi kandidat. Nah,
ini yang mencederai. Coba bayangkan, Fani, untuk jadi kandidat saja sudah main curang. Tentunya kalau dipaksakan, nggak mungkin ingin kalah kandidat ini. Pasti dipastikan harus menang. Bagaimana agar menang? Maka dibuatlah satu intervensi selanjutnya lagi, mungkin saja bisa memainkan alat negara yang lain, dimobilisir untuk memenangkan kandidat Prabowo dan Gibran. Taruhannya apa? Taruhannya adalah legitimasi hasil pemilu. Kalau ada kecurangan, kemudian diajukan ke MK, MK lagi masih ada pamannya Gibran di situ. Ketidakpercayaan publik akan sama lagi, meningkat lagi, sehingga bisa mengganggu instabilitas politik, bisa ada revolusi sosial nanti pasca pemilu ya. Itu yang kita ini. Jadi memang saya sangat menyesalkan istana seperti memulai satu kericuhan politik ya. Istana seperti memancing satu kerusuhan politik. Istana sepertinya sedang melakukan upaya untuk membelah ya, agar pemilu ini menjadi tidak asik ya. Karena orang jadi curiga kemudian. Ini belum apa-apa intervensi sudah terjadi pada saat memaksakan kandidat masuk, gimana prosesnya nanti? Akan apa lagi kecurangan-kecurangan selanjutnya akan dilakukan. Jadi itu, Fani ya. Baik. Bang Yusuf, ya lagi-lagi masih banyak pekerjaan rumah juga yang harus kita lakukan. Terakhir Mas Panggi, mungkin sebagai penutup singkat saja, apakah ini akan mengubah dinamika terus kemudian trust dari masyarakat untuk turut serta dalam kontestasi tahun ini? Tahun 2024 maksudnya. Mas Panggi boleh di-unmute. Ya, sejelas sebenarnya kalau dari data Voxpol kemarin itu Mbak Fani, 74% itu tidak ingin setuju ada regulasi untuk membatasi dinasti politik. Nah, sementara MK hari ini sebaliknya ingin menyuburkan dinasti politik. Kemudian 67% dinasti politik itu menurunkan kualitas demokrasi. Terakhir adalah data 60% tidak setuju dengan dinasti politik. Nah, kemudian yang kedua adalah nepotisme. Nah, nepotisme itu kan nilai perjuangan era reformasi. Nah, itu yang dibilang bukan yang kita khawatirkan ini soal, kita tidak bicara tentang Jokowi atau Gibran, nggak di situ sebenarnya. Tapi pretensi tergelincir kepada penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, membuat lapangan pemilu kita tidak datar, pemilu kita becek, penyelenggaranya bisa terjebak kepada jebakan partisan, kemudian presidennya masih berkuasa, ada yang kemudian ngambil muka bahwa saya sudah membantu memenangkan anak presiden, melapor ke presiden, itu akan terjadi. Makanya dibilang oleh Bang Yusuf tadi, dari awal saja sudah rusak, ada tanda-tanda kecurangan di MK-nya. Nah, bagaimana mungkin kemudian nanti ketika hari hanya kita terlalu sangat berharap kepada pemilu yang fair gitu, yang tidak diskriminatif, yang equal. Penyelenggaranya, fitur-fitur demokrasinya, pengawas pemilunya, semuanya akan bisa menjalankan pemilu yang betul-betul berdaulat gitu. Tapi kok dari awal saja sudah ada tanda-tanda bahwa ini lapangannya udah becek gitu, udah nggak fair gitu. Ini yang digugat oleh banyak orang sebetulnya. Yang terakhir dari Bang Ferry Amsari itu menarik sebenarnya, proses kaderisasi ya. Bagaimana partai katanya selama ini menghargai meritokrasi, jenjang kaderisasi yang tidak instan, proses yang panjang, bagaimana sesuatu partai itu punya ideologi, partai itu punya tradisi programatik, platformnya dan seterusnya. Tapi pada titik hari ini, per hari ini, seolah-olah memang partai pada titik nadir yang paling rendah menurut saya. Tidak punya harkat, harga diri, martabat dan kehormatan. Bagaimana partai diacak-acak, seperti ada yang dalam salah satu media nasional hari ini mengatakan itu ada bebek lewat, ada partai kemudian dikasih seperti ada tukang bebek gitu. Kemudian di kemana arah bebek ini tergantung yang punya bebeknya untuk memberikan jalan untuk anaknya gitu. Itu kan sindiran keras banget itu ditulis oleh salah satu media nasional ya. Jadi betapa menurut saya akan rusaknya kaderisasi partai. Orang gampang pindah dan pergi, datang dan pergi begitu mudah. Senaif ini begitu amat untuk berkuasa gitu. Kok partai manut begitu banget gitu. Ini yang jawabannya sederhana, karena jadi politisasi presiden hukum. Lagi juga ya. Politisasi hukum yang terjadi sehingga membuat menyerah tanpa syarat, memberikan lehernya kepada yang minta kekuasaan.
dan betapa kita bisa bayangkan orang begitu pindah datang dan pergi pindah-pindah partai gitu. Ini menurut saya mau dibawa kemana partai politik, kok bisa seperti ini diacak-acak gitu. Jadi ini yang dibilang Bang Ferry tadi, saya sepakat bahwa seperti partai tidak punya ideologi, ini terkesan sangat sangat transaksional dan pragmatis, hampir tidak punya jati diri, partai hampir tidak punya harganya. Dan ini betul-betul partai kita dipermalukan menurut saya. Baik, Mas karena dipermalukan itu Bang Ferry, ini karena politisasi hukum. Jangankan usung mengusung, pindah koalisi saja itu bisa dipanggil di Kejaksaan, di KPK, kan di Polri kan. Itu baru pindah posisi, oposisi pindah partai. Misalnya dari tadi mendukung A, kemudian mendukung B, atau hadir dalam deklarasi ini, langsung itu dipanggil. Nah itu yang membuat rusak semuanya gitu. Karena hukum ini sudah dijadikan alat atau perangkat atau tameng untuk kehendak kekuasaan. Jadi hukum menyerah tanpa syarat, kehendak kekuasaan lebih besar. Nah ini yang memakan korban hari ini. Iya, ini beberapa statement atau tindakan-tindakan yang muncul dalam beberapa momen dinamika jelang pemilu 2024 ini adalah sebenarnya tindakan yang kita khawatirkan, yang kalau di buku-buku ilmu politik dan juga ilmu hukum yang ketika kita baca dulu waktu belajar harusnya tidak dilakukan. Tapi ya lagi-lagi ini jadi pembelajaran tersendiri, dan semoga dalam hasil pemilu 2024 ini para siapapun yang terpilih itu tidak akan melakukannya lagi. Baik, saya ucapkan terima kasih sebelumnya atas insight-nya malam hari ini dalam Sindo Prime. Untuk Bang Ferry, Mas Pangi dan juga Bang Yusuf, sehat-sehat selalu. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa.